Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Kamu nggak bawa mic? Iya, apa? Ambil nih. Ayat kita adalah sekarang ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Bab ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 temanya adalah larangan menjadikan orang kafir sebagai wali, menjadi pemimpin, teman dekat dan lain sebagainya. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia wal akhirah. Mudah-mudahan doa kita, permohonan kita, hajat kita dengan kita meluangkan waktu untuk ngaji memakmurkan masjid dimudahkan, dikabul hajat kita semuanya oleh Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita dinikmati membaca Al-Quran, kita lantunkan untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan penyembuh hati kita dengan membaca Al-Quran. Ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu. Illa an tattaqu minhum tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wa ilallahi Wa'ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli
كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Subhanallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Atau sing diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Baik, temanya adalah larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Mas Toto halaman 487 itu sudah HP-nya ada aplikasi baca muhasabah. 487 halaman 487 itu beda dengan anu kita yang munasabah atau sabab nujul. Munasabah itu hubungan ayat dengan ayat sebelumnya. Silakan. Sesudah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin untuk mengatakan bahwa hanya di tangan Allah saja kerajaan, kemuliaan, dan kekuasaan mutlak dalam mengurusi alam semesta ini. Maka dalam ayat-ayat ini Allah mengajarkan orang mukmin agar mereka tidak menjadikan orang kafir sebagai penolong atau pemimpin dengan jalan meninggalkan orang mukmin, karena hal demikian merupakan kejahatan. Yang ngaji ditinggalin sendiri, itu termasuk ya kurang lebih Pak Tosim, Pak Haris ngaji sendiri di masjid ditinggalin gitu ya. Mas Toto lanjut sebab nuzul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut adalah Al-Hajjaj bin Amru dan Ibnu Abi
Huqaid dan Qais bin Zaid. Ketiganya dari golongan Yahudi mengadakan hubungan rahasia dengan sebagian orang Ansor agar mereka mau berpaling dari agama Islam. Maka Rifa'ah bin Munzir, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Khaisamah mencegah mereka mendekati orang-orang Yahudi itu. Tetapi orang-orang Ansor tersebut tetap saja mengadakan hubungan rahasia dengan mereka. Maka turunlah ayat ini. Kalangan sejarawan telah menerangkan bahwa di antara orang-orang yang telah masuk Islam terperdaya oleh kemuliaan orang-orang kafir, lalu mereka mengadakan hubungan persaudaraan dan persahabatan yang akrab sampai menjadikan orang kafir itu sebagai orang yang dipercayai. Ini konteksnya adalah orang kafir itu ingin menjadikan pemimpin orang-orang Yahudi itu yang disasar. Sasaran tembaknya adalah orang yang lemah iman atau nggak ada iman. Yang dijadikan CS mereka itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu, ya namanya kafir, nggak percaya kepada Allah. Jadi nilai-nilai agama itu mereka nggak percaya. Sehingga orientasinya mereka itu adalah dunia. Orientasinya apa? Dunia. Jadi mudah untuk dipengaruhi. Maka dari itu, untuk menjaga iman kita, tadi tafsirnya dibaca, yang sudah Islam aja terpengaruh karena menjadikan orang kafir sebagai CS, sebagai pemimpin, apalagi orang yang lemah imannya. Pak Tosim, Pak Mandra, la yattakhidul mu'minuna. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minuna. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai pemimpin pelindung. Minad dunil mu'minina, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Jadi orang kafir dijadikan aulia, pemimpin, pelindung, teman akrab, sampai-sampai ninggalin orang mukmin. Lanjut. Waman yaf'al, dan siapa yang berbuat dzalika, falaisa, itu dzalika itu maksudnya siapa yang berbuat itu atau berbuat demikian, menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, pemimpin, terus ninggalin orang mukmin, resikonya lanjut falaisa, maka itu bukan minallahi, dari ajaran Allah, bisai'in, sedikit pun, ila, kecuali antattaku, bahwa karena kalian takut, minhum, tuqah, dari mereka sesuatu yang ditakuti, wa yuhaddirukumullah, dan Allah memberi peringatan, menakut-nakuti kalian, nafsah, dengan dirinya, murka dan siksanya, wa ilallahi, dan kepada Allah, al-masir, tempat kembali. Baik, terjemah bebasnya Pak Karno, coba dibaca pelan-pelan terjemah bebas sebelah kanan. Engkau memasukkan yang ayat 27 itu. 28 ya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Baik, ini redaksinya ayat 28 terjemah Departemen Agama, nggak enak untuk disimak, Pak. Benar apa enggak? Iya. Terjemah bebasnya, coba ulangi Pak. Ada yang nggak enak itu di kalimat-kalimat pertama. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir menjadi sebagai pemimpin. Yang bacanya juga sebagai pemimpin, begitu. Ulangi. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Nah, itu dari kalimat itu kan susah untuk dimahami.
susah untuk mengerti. Jadi jangan sembrono untuk mereka itu orang cerdas, di Departemen Agama itu orang top, nyusun kata itu sudah setengah kelembar, itu tim loh Mas Toto. Benar apa enggak? Benar. Itu kadang-kadang setiap 5 tahun atau 10 tahun direvisi. Agar apa? Pesan Al-Quran itu sampai kepada pembacanya. Sampainya pesan itu tentunya dengan menggunakan kalimat yang benar Pak Tosin. Benar Pak Tosin? Benar. Nah, makanya butuh penafsiran. Karena tulisan nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah tulisan itu ya tulisan. Maka dari tulisan itu butuh orang untuk menjelaskan apa maksud dari tulisan ini. Itulah namanya ngaji butuh pembimbing atau butuh guru. Ya Pak Karno ya. Ya Tat. Jadi kalau terjemah bebasnya itu janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin, melainkan orang yang beriman. Kan bulat itu kata-katanya. Benar apa enggak? Iya, janggal. Ya, Mas Toto ya. Dengan meninggalkan, itu maksudnya demikian arahnya ke sana. Jadi kalau kita belajar seperti ini Pak Tosi, belajar kalimatnya seperti apa, terus terjemahnya seperti apa, nanti tafsir Departemen Agama seperti apa. Nah, bagian-bagian itu maksudnya Mas Toto, yang baca Mas Toto jangan saya. Saya kan buat apa saya belajar 11 tahun? Apa namanya? Bisa baca Arab. Ini bahasa Indonesia itu bagian Anda, itu loh maksud saya. Tahu tahapannya Pak Tosin? Nah, saya melengkapi kajiannya itu dengan referensi kitab berbahasa Arab. Masing-masing itu nanti dapat poin, ya Pak Tosin ya. Nah, berarti itu tahapannya, langkahnya demikian. Proporsional kan? Proporsional. Lanjut, Pak Karno. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Baik, itu kalau paham kalimatnya itu cara bacanya seperti ini, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni siksanya. Jadi dalam kurung itu si pembaca harus paham itu adalah maksud atau tafsir, maka dikasih imbuhan sisipan kata-kata yakni siksanya, gitu dipertegas. Satu kata itu akan mempengaruhi pemahaman. Understand Pak Karno? Iya, Tat. Itu maksudnya. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri yakni siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali, ya kan? Oh, Pak Karno nggak pernah ikut casting presenter sih, jadi habis itu casting presenter. Selanjutnya kalau di presenter pembawa acara kemerdekaan 17 Agustus itu adalah parade kebesaran lambang di telinga itu enak untuk didengar, ada intonasinya, ada ruhnya. Jadi pembaca itu ada ruh. Tempo harus pas, tempo senang, bagaimana suasananya, ya Pak Tosin ya. Belajar Pak Tosin ya, Anda paham, untuk memahamkan orang lain butuh proses, belajar terus ya. Alhamdulillah. Baik, ini konteksnya Mas Toto, coba diulangi, nanti kita kaitkan dengan surah An-Nahl. Wa may yaf'al dzalika, itu yang berkata. Pak Tosin aja, Pak Tosin. Wa may yaf'al dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang berbuat itu, yakni menjadikan orang kafir pemimpin atau CS, resikonya adalah falaisa, maka itu bukan minallahi, dari ajaran Allah, fi syai'in, sedikit pun, illa, kecuali angtattaku. Nah, kata illa itu adalah sebagai pengecualian. Kita dibolehkan mengangkat pemimpin
kafir atau teman dekat kafir dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan apa? Emergency. Lanjut, illa antattaku. Illa antattaku, kecuali bahwa karena kalian takut, minhum, dari mereka, tuqatan, sesuatu yang ditakuti. Stop. Kita kaitkan dengan surah An-Nahl sekarang. Ini konteksnya. Surah An-Nahl, Mas Toto. Surah yang ke-16. Surah yang ke-16. Ayatnya adalah halaman 279. Halaman 279. Saya minum dulu ya Pak Hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya ayat 106. Man kafara billahi. Pak Qasim baca. Ayat 279, ayat 106, baris ke-6 dari atas. Man kafara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil ismani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Artinya Pak Tosin sekalian terjemah bebas saja. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrik Mekah. Ia dipaksa mencaci maki Rasulullah SAW dan memuji sesembahan mereka. Setelah lolos, ia menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati kala melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanannya. Ada beberapa bulan yang lalu jamaah As-Sunniyah dari Bandung, seorang dokter tanya kepada saya, dia punya ponakannya mau menikah dapat mu'allaf Chinese, oleh keluarganya direstui, hanya saja nanti dia harus setelah melangsungkan pernikahan datang ke gereja untuk diberkati. Bingung kan? Nanya sono, nanya sini. Lalu gimana menurut Pak Ustadz? Nah, ini tentang keponakan saya. Ponakan kami itu perempuan Pak Ustadz, sementara calon suaminya itu adalah Chinese mu'allaf, mau masuk Islam dan lain sebagainya. Lalu saya sampaikan, idealnya memang kita menghindari untuk diberkati di dalam gereja. Namun itu adalah keinginan omanya, neneknya. Sementara neneknya itu ya berkuasa. Nah, khawatir nanti kalau tidak dipenuhi akan bermasalah. Nah, kemudian bagaimana kalkulasinya? Yang namanya diberkati, sepengetahuan saya Bu, paling suruh menghadap terus nanti dikepret-kepret sama apa namanya kayak air kan, kayak gitu. Kan enggak suruh ngomong Yesus, kan enggak seperti itu, kan dimanja bukan kayak gitu. Dikepret-kepret dan segala macam, dimanja. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Karena ini emergency, silahkan dibuka surah An-Nahl ayat yang ke-106 itu tadi saya sampaikan demikian. Apalagi ini menjelang Natal dan biasanya anak buah pada suruh bawa kayak gini. Kalau belum bisa melawan dan itu beresiko terhadap kelangsungan pekerjaan kita dan kita tidak punya pilihan, apa boleh buat itu dalam keadaan emergency. Nah, disinilah dibutuhkan pemahaman yang benar dari Al-Quran.
Quran dan Al-Quran menjadi solusi. Idealnya Bu, kita nggak ingin, tapi kalau keadaan menuntut seperti itu, tetap hati kita jangan sampai terpengaruh. Daripada gara-gara nggak mau diberkati nanti nggak boleh nikah, nggak masuk Islam. Benar apa enggak? Lanjut Mas Toto, silakan diskusinya menarik. Beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang masih berjalan atau tidak, tapi di sekolah-sekolah Pelita Harapan, bahkan juga di Universitas Pelita Harapan, itu orang-orang yang Muslim diperintah untuk ikut menjadi panitia kebaktian. Jadi mereka menjadi mempersiapkan kebaktian dan mereka ikut kebaktian. Kalau tidak, ada nilai yang berkurang dan sebagainya. Kalau itu bisa dianggap emergensi nggak, Ustaz? Baik. Ini rutin setiap minggu. Jadi ulama dalam menyikapi hal ini pendapatnya itu beragam. Pendapatnya apa? Ada yang ideal, man ala maksiatin walau bisyakin, kalimatin kana syarikan lah. Siapa yang menolong aktivitas untuk durhaka atau maksiat, maka dia termasuk bersekutu dengannya. Oh, saya tahu hadisnya itu tahu, tapi masalahnya seandainya kita dikondisikan pada mereka itu seperti apa? Lalu perjalanan Islam, hidup Rasulullah dan para sahabat itu kan layak untuk dijadikan contoh. Ini Ammar bin Yasir, kalau sahabat Sayyidina Bilal ditindas oleh orang kafir, santai aja, mau mati ya mati aja, ditimbang Allah, gak mau, suruh mencaci Nabi Muhammad, suruh mengakui berhala, mereka gak mau. Dan iman kita itu seperti Sayyidina Abu Bakar atau seperti Ammar bin, kan ada pilihan-pilihan. Benar memang enggak Pak Aris? Seperti itu. Lalu kalau mereka nanti dikeluarin sekolahnya di mana? Kalau mereka dikeluarin dari pekerjaan gara-gara kayak gitu gimana kan dan sebagainya. Yang penting hatinya tidak goyah, itu kan sifatnya temporer. Sifatnya apa? Temporer. Nah nanti setelah lulus kan kita ingin cari tempat yang ideal. Nah dalam agama juga Mas Bapak. Kasus yang berbeda, hal yang serupa. Mata kuliah agama di Universitas Indonesia waktu saya kuliah dulu, agama Islam itu terkenal pelit. Pelitnya dapatnya C, paling banter B, gak ada satupun yang dapat A. Tapi kalau agama Kristen itu gak ada yang dapat C, A dan B semuanya. Sehingga teman saya yang sudah pernah kuliah di Fakultas MIPA, kemudian dia masuk ke psikologi tahun kedua, dia udah punya cara, saya ambil agama Kristen supaya dapat A. Ini pilihan ada di dia. Dia ikut kuliah selama 1 semester agama Kristen. Kasusnya sama, tapi backgroundnya berbeda. Gimana Ustaz? Itu bisa dijawab oleh Pak Haji Nahman Rais, karena yang menduduki posisi strategis dalam dunia kampus pendidikan pada waktu itu adalah orang Malang. Pak kasih Pak Haji Nahman Rais, beberapa waktu yang lalu beliau cerita, beliau kan pernah jadi kepala sekolah. Silakan Pak Haji Nahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi saya sebetulnya sekarang sedang pet-petan. Ya, tapi memang saya juga dulu kan waktu FKTI di UI pertama kali sebelum dipindahkan ke IKIP mendapat mata pelajaran agama 2 SKS ya, cuma 2 SKS, dan itu memang yang sangat diherankan adalah kalau dosen-dosen yang beragama Islam kasih nilai itu katakanlah kayak model kayak pelit gitu ya, gitu ya. Nggak tahu lah alasan apa. Tapi kalau mohon maaf non Muslim itu nilainya nggak ada yang kecil, main gede aja langsung begitu. Nah karena mereka mempunyai siasat, jadi memotivasi sehingga bagaimana dari sudut mana, angle mana dia bisa masuk. Nah inilah yang sangat luar biasa. Contoh lagi, yang bisa masuk UI dulu, mohon maaf sekali kalau saya salah. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Itu dari sending-sending non-Muslim, itu yang kasih nilainya itu semua tinggi. Tidak peduli, yang penting dia nanti bisa masuk UI, ITB, dan sebagainya. Tapi kalau dari perguruan Islam, orang Islam itu enggak, nilainya yang apa adanya aja, pintar segitu ya segitu. Nah inilah, jadi mohon maaf kalau seperti itu mungkin boleh dikatakan kalah siasat atau gimana, saya juga kurang paham.
Tapi itu apa adanya. Jadi barangkali kasus Mas Toto ini memang betul sekali ya kayak gitu, memang itulah adanya. Jadi memang kita harus mau nggak mau ya nerima keadaan itu. Sampai sekarang juga seperti itu, sampai sekarang masih juga kita. Sekarang sudah berubah. Barang siapa anak-anaknya betul mau kuliah, kalau ada dosen ngasih nilai yang pelit, itu dikatakan dosennya goblok. Jadi nggak ada. Jadi kalau S1 itu programnya mesti, mohon maaf sekali kalau saya salah, itu paling sedikit itu B. Kalau ngasih C itu udah kebangetan itu. Bisa ditegur sama dekan atau rektor. Jadi sangat luar biasa. Jadi sekarang tidak berubah. Nah itulah sebabnya, maka zaman saya dulu kuliah, Mas Toto masuk pertama kali saya di UI 6 bulan, terus pindah di IKIP, itu adalah indeks prestasi saya itu hanya 2,14. Sangat nilainya luar biasa di bawah itu. Luar biasa, itu pun setengah mati untuk bisa dapat. Nah, tapi untuk sekarang harus 375. Paling tidak gitu ya. Paling 325 itu udah banget tidak itu. Nah, itulah sehingga kualitas orang-orangnya, mohon maaf, bukannya nggak ada yang pintar, banyak yang pintar. Tapi kadang-kadang ada yang diragukan. Ya, karena sebabnya itu tadi, dapat reward nilai gelundungan itu apa ya? Nilai nyoh iki pokoknya apik kali gitu ya. Barangkali itu aja komentar saya, kalau salah mohon maaf. Terima kasih Pak Jinaiman. Berangkat dari penyampaian Mas Toto tentang kasusnya, bahwa itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quran nyata, silahkan dibuka surah Al-Baqarah halaman 17, halaman 17 ayat 109, halaman 17 ayat 109, atau sih dilantunkan. Kok di sini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mas Toto artinya saja. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir kembali setelah kamu beriman. Pokoknya dikulik-kulik, dia Pak, dengan berbagai macam cara. Kalau dunia pendidikan ya nilainya digejotin, terus akhirnya kasusnya, wah aku ingin ikut bimbingan agama Kristen aja, tujuannya agar nilainya bagus. Lama-lama kan seperti itu strategi mereka sudah. Mereka itu nggak bakalan lanjut, Mas Toto. Karena rasa dengki dalam diri mereka. Karena rasa apa? Dengki. Lanjut. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika kita sudah cuma dapat 2, berapa tadi Pak? 2,14 ya sudah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita nggak mampu untuk merubah sistem dan lain sebagainya. Berlapang dadalah. Jadi di sini perintahnya maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah yang ngurusin. Kalau yang ngurusin Pak Naiman nanti nggak selesai itu nggak mampu. Apalagi Mas Toto. Silakan ya. Mau menambahkan sedikit soal yang dosen dalam tanda kutip pelit itu. Ya. Kalau sekarang masih ada? Masih. Nggak tahu ya kalau dulu itu. Sekarang tuh dosen setiap semester kita review. Sama mahasiswa itu diberi rating 1 sampai 5 bintang. Kayak driver Gojek aja gitu. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Jadi kalau ada dosen yang pelit nilai tinggal bintang 1, itu nanti diperiksa dekan tuh. Oh, sekarang mahasiswa berarti punya balas, Iya. hak balas. Iya. Namanya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi si mahasiswa menilai dosen di akhir semester. Berarti kan semena-mena dosen sekarang. Iya. Itu mulai tahun berapa kira-kira EDOM itu? Mulai tahun berapanya saya? Udah mulai. Ya mungkin gara-gara kasusnya Mas Toto dan Pak Naiman itu saatnya ada
Edok itu evaluasi dosen oleh mahasiswa. Ya, karena ya, makanya jangan pelit-pelit ngasih ini, ngasih ini. Alhamdulillah. Pak Jibur kan cukup ya? Alhamdulillah Pak Jibur. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Silakan Pak Denizar. Ya. Sekarang bagaimana berdasarkan Natal, orang bekerja di lingkungan, orang barat, yang hanya di sini khusus. Kemudian dia terpaksa dari mulutnya, dia tidak Natal. Baik, apa namanya? Oleh para ulama itu khususnya dari Mesir itu kan seperti ini kasus. Ini saya untuk kasus seperti itu saya selalu mengikuti, insya Allah Pak Denizar ya. Kenapa di Indonesia ini pemerintah khususnya Majelis Ulama Indonesia apalagi ketika di bawah kepemimpinan Buya Hamka melarang untuk orang Islam mengucapkan selamat Natal karena mohon maaf usul punya usul yang membawa agama Kristen di Indonesia itu kan penjajah. Beda dengan di Mesir. Di Mesir itu antar para petinggi tokoh-tokoh agama ketika mereka hari raya saling menghormati karena kasusnya beda. Orang Mesir, orang Kristen di Mesir itu sudah baik. Nah kalau di sini itu kan masalahnya yang bawa penjajah, ada pertimbangan seperti itu. Kadang para cendekiawan Muslim suka ngutip Al-Azhar aja seperti itu loh. Kasusnya lihat dulu kalau di Indonesia itu yang menjajah kan. Nah, kan kasusnya seperti itu. Akhirnya diperberat. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain sih ngucapin selamat Natal? Seandainya kepaksa ya menyampaikan selamat Natal, maknanya adalah selamat kelahiran atas Isa sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Dalam hati kita, versinya sono mau diterjemahkan atau yang lain. Itu emergency terakhir bandel ya. Mohon maaf. Cukup Pak Haji Volkan, Pak Pur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mahasiswanya nanti dapat nilai 4,0 kayak itu ya, atau 3,9 ya. Alhamdulillah. Kita kalau Pak Hamzah, khusus Pak Hamzah itu umrot itu kenapa? Karena selalu ngasih minuman sama dosennya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.